bangkit bersama, One Pesantren One Produk. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Produk. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Hop 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 hop, One Pesantren One Produk. Jawa Timur Cetar Luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri Humairah dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Kopilabora Sambang Pesantren. Program ini merupakan program yang diselenggarakan oleh One Pesantren One Product atau OPOP Jawa Timur bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu bagaimana kemandirian pangan organik berbasis pesantren. Ya, perlu diketahui bahwa Sambang Pesantren kali ini kita menyambangi pesantren Pondok Pesantren Modern Sumber Daya At-Taqwa atau Pomosda Nganjuk. Langsung saja kita saksikan bersama, ini dia Tari Kemandirian Pangan. Kita beri aplaus yang meriah.
Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kata siapa sih kalau santri pondok itu hanya bisa ngaji aja? Buktinya mereka yaitu santri-santriwati yang juga sudah menunjukkan skillnya. Salah satunya yaitu mereka dari Pomosda Nganjuk. Nah, kita akan berbincang tema yang luar biasa sekali, yaitu bagaimana kemandirian pangan berbasis pesantren. Dan saya sapa terlebih dahulu ada 4 narasumber yang sudah hadir bergabung bersama kami. Yang pertama sudah bergabung bersama kami pengasuh Pomosda Nganjuk, Kiai Haji Dhoharul Arifin Al-Fakir. Assalamualaikum Kiai. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Di samping itu juga sudah hadir pula Sekretaris OPOP Jawa Timur Bapak Muhammad Ghafirin. Assalamualaikum. Masya Allah luar biasa sekali. Dan di samping itu di samping saya sudah hadir pula dari perwakilan Bank Jatim Syariah Bapak Misbahul Iman. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan selain itu juga ada perwakilan dari dosen ITS Surabaya, Bapak Dr. Insinyur Arman Hakim. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Alhamdulillah baik. Baik, ya tentunya ini hal yang menarik sekali. Tema pada kali ini yaitu kemandirian pangan organik berbasis pesantren. Dan tentunya pemirsa di rumah juga pasti sangat kepo sekali. Sebenarnya Pomosda ini apa yang melatar belakangi sehingga bisa seperti yang Anda lihat pemirsa di depan saya ini bukan hiasan ya, ini bukan mainan ya, tapi benar-benar kenyataan, benar-benar tanaman, ada kangkung, lalu sawi dan sebagainya, ada padi, lalu ada bawang merah dan banyak sekali produk yang diproduksi oleh Pomosda. Monggo Bapak. Terima kasih. Terima kasih sekali apa yang disampaikan Mbak Putri. Mbak Putri. Benar kita. Yang melatar belakang kami berkaitan dengan sekaligus kami menyampaikan begini, bahwa kami merasa sebagai sebuah keniscayaan untuk melakukan aktivitas kegiatan ini. Setiap pondok pesantren kan memiliki karakteristiknya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing. Kemudian spesifikasi di kami karakteristiknya salah satunya adalah memberikan nilai tambah di santri dalam sisi keterampilan atau skill. Walaupun untuk Al-Quran, kitab tetap kita berikan. Kemudian awal yang kita bangun memang ini juga nggak bisa sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba enggak gitu. Memang kita membangun pertama dari mindset. Baik. Mindset. Sangat menarik ini mindset, seperti apa itu? Iya. Untuk masalah mindset atau kita men-set sebuah pemikiran yang pada saat kita berbicara tentang di dalam Al-Quran yang sekaligus menjadi latar belakang, kami dari guru kami Mbah Haji Muhammad Afandi Al-Maghfurullah, bahwa kami diwasiati atau sebagai dawuh beliau itu adalah dalam kerangka untuk memberikan kepada peserta didik atau santri itu di samping memiliki pemahaman agama juga untuk dapatnya dibekali dengan skill keterampilan atau vokasi. Itu memang, kemudian di samping itu juga ada dawuh bahwa untuk menguatkan perilaku mandiri. Kemudian yang ketiga, untuk memiliki perilaku mandiri ini kekuatannya ada pada organik. Baik. Atau mungkin tepatnya adalah sehat. Mungkin sehat. Karena kami juga kita kalau berbicara tentang organik secara proses itu tentu akan rumit. Betul, pastinya ada alasan kenapa milih organik ini. Iya, kalau kita menggunakan kalimat organik, tanam organik, jelas di dataran rendah nggak bisa, kan gitu kan Dok. Itu hanya dapat dilakukan di pegunungan yang sistem terasiring. Tapi kalau di bawah jelas kita nggak bisa terkontaminasi oleh udara dan lahan lain. Tapi kita bagaimana membuat perilaku tanaman ini sehat, sehingga nantinya juga dapat memproduksi sehat, tapi kualitasnya organik. Hasil lab itu adalah kualitas organik, tapi ini kita tidak berani mengatakan organik. Nanti kita kena klaim regulasi kan gitu ya. Itu kalau kita berbicara tentang itu. Kemudian di situasi milenial atau global ini memang bagaimana peserta didik atau santri
kita bekal ini untuk dapat menyikapi keadaan dan situasi, saya kira begitu. Oke, baik. Nah, ini sangat menarik sekali tentunya, menyentuh milenial. Pasti ini tidak mudah juga. Anak kan perkembangan zaman juga sudah berbeda saat ini. Zaman sekarang dengan yang dahulu juga sudah berbeda. Tentunya ada tantangan ini, Yai. Bagaimana tantangan yang dihadapi untuk membentuk hal itu? Kalau kita melihat data, saya cuma nggak tahu persis, saya cuma membaca di Kompas itu bahwa milenial saat ini yang mau bertani hanya 4.000, ini kan miris kan, ini luar biasa ini. Ini mengagetkan begitu ya. Dari sejumlah sekian ini yang mau bergerak di pertanian itu, padahal sekarang ini potensinya sangat besar sekali. Iya. Potensi itu sebenarnya sangat besar. Kami menyatakan sendiri bahwa semua produk yang ada ini semuanya adalah dalam kontrol, mulai dari benih sampai hulu hilir itu dalam kontrol kami. Kami mencoba terlibat kontrol itu. Sehingga produk ini semuanya berbasis sehat, kemudian diproses dengan cara sehat oleh santri, katakan demikian kalau kita berbicara tentang produksi. Baik. Tapi intinya adalah begini Mbak, pemberdayaan. Oke, pemberdayaan, ya. Ditahan dulu Kiai. Ini memang sangat menarik sekali bagaimana dari Pomosda ini memberdayakan betul para santri atau warga di pesantrennya untuk benar-benar bisa menciptakan adanya kemampuan pendirian pangan organik ini. Usai jeda kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Oh pop, One Pesantren One Product. Jawa Timur Citar luar biasa. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Oh pop, One Pesantren One Product. Jawa Timur Citar luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Dan Sambang Pesantren kali ini kita menyambangi Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa atau Pomosda Nganjuk. Dan perlu diketahui bahwa program ini dipersembahkan oleh One Pesantren One Product Jawa Timur bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Produk-produk apa saja yang diproduksi oleh Pomosda ini dan bagaimana pemberdayaan santri itu tadi Kiai? Terima kasih. Karena pada dasarnya begini bahwa produk-produk kami ini, kami menerima santri yang secara tataran ekonomi banyak yang yatim piatu dan juga ekonomi lemah gitu. Baik. Ya. Sehingga kemudian sejak tahun 2002 kita mulai melakukan pemberdayaan, yang tidak mampu kita panggil orang tuanya, kita beri hal sepele Mbak. Jadi setiap minggu saya memanggil 5 wali santri ataupun 7, yang 7 itu dari luar biasanya. Saya panggil kemudian kita beri milih unggas. Kalau unggas umpamanya ayam atau bebek begitu, 10 yang 1 jantan, yang 10 cewek begitu ya. Baik. Kemudian perkembangan kemudian ternyata di luar dugaan. Itu kalau diceritakan panjang ya, ini karena waktu. Kemudian bla 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 begitu, akhirnya kita mulai bergerak pada sebuah perilaku kesehatan. Oke. Kami produk-produk di santri pada saat kita belum mengenal kartu sehat itu habisnya untuk kesehatan saja Mbak. Iya. Itu untuk 2.700 santri. Iya. Itu habisnya adalah sekitar 23 juta sampai 25 juta per bulan. Setelah kita mencanangkan pola sehat, itu turun drastis, hanya tidak lebih 5 juta. Artinya berpengaruh pada anggaran untuk kesehatan. Pengaruh sekali, kuat sekali. Di kesehatan juga kuat sekali. Baik. Kemudian
Di dalam satu perilaku akhlak di santri juga luar biasa. Santri kita juga bisa menembus di ITS, IPB dan sebagainya. Sehingga yang lain kebingungan katakanlah les kami nggak pernah melakukan. Itu bukti. Itu karena itu teman-teman ya? saya. Bukan, bukan. Pengawas di kepala dinas, dari dinas. Ini dulu teman gitu ya, teman gojlok. Kemudian pada saat kita melihat produk-produk ini Mbak, jadi Brambang Bawang memang kita ada pola yang disebut dengan PTSA, pola tanam sehat amanah. Kemudian yang produk ini yang disebut dengan ada. Boleh diambil mungkin? Kita juga sudah, ini kita jadikan alat sehingga kita bisa koneksi dengan Malaysia, Burma, Inggris, Jerman, Filipina. Kita sudah produk dan kita sudah kirim ke sana. Waduh, kita sudah berarti sudah ekspor ke sana. Sudah. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Kalau kelor itu yang banyak menyerap Malaysia, kemudian Timur Tengah sama Afrika Selatan. Baik, artinya tidak hanya berpikir bahwa bagaimana proses untuk produksi saja, tapi juga bagaimana untuk bisa mengekspor atau menjualnya, distribusinya, seperti itu. Di manajemen kami biasanya pada umumnya itu adalah menggunakan sistem humas. Baik. Jadi ada UPT itu humas salah satunya begitu. Kita humas kita hilangkan Pak. Kita menggunakan bukan wakil kepala sekolah atau pondok humas enggak. Tapi waka atau bagian entrepreneur dan pengembangan marketing. Itu yang kita gunakan. Langsung secara nyata gitu, untuk waka entrepreneur. Alasannya bagaimana itu Pak? Biasanya kalau humas kan kita mengoptimalkan. Humas kan kadang kan sering menjadi kendala Pak, menurut kami. Biasanya humas itu keluar, dia menangkap sesuatu atau membawa surat, sepertinya logika kita hanya begitu. Baik. Surat diberikan sudah tugasnya manajemen kan gitu. Baik. Lah ini kemudian di entrepreneur sehingga dia juga memiliki wilayah bagaimana interaksi, koneksi dibangun dan kemudian dapat mengembangkan di institusi asalnya. Baik, tentunya juga ini juga perlu pendampingan untuk proses bagaimana penanaman dan juga pembudidayaan. Lantas apakah ada mitra khusus dari Pomosda ini? Kami ada tim, Mbak, ada tim BKT namanya atau pendamping petani, pendamping kualitas produk, kemudian sains teknologi. Itu kita ada tim-tim, kita ada 9 tim. Baik. Dalam perilaku teknis dalam pengembangan pemberdayaan. Sehingga kita juga masyarakat seperti begini, ini ada, maaf ini semuanya nggak bisa diletakkan di sini. Iya. Ada produk jamur sebagai contoh dan madu, itu semua produk pondok, kita produk di sini. Baik. Kemudian kelas 3 biasanya kelas 12, 11, 12 itu setiap hari Sabtu Minggu kita mendatangkan praktisi. Kita utamakan praktisi yang kita datangkan itu adalah wali santri. Ini tentu akan menurunkan biaya luar biasa. Cenderung gratis, mereka dia datang sambil menengok putrane, sambil dia memberi ilmunya. Ya. Baik. Dan keuntungan kedua setelah kita panggil, itu kemudian juga membantu pemasaran. Kemudian santri itu membuat produk, memang kita jadwal dari sekian santri, itu kan bisa kita bagi Mbak. Baik. Jadi sempat kita dituduh memperkerjakan santri. Memang kita sempat dituduh, hampir sempat pokoknya gak usah cerita lah, gak enaknya gitu. Jangan-jangan mengeksploitasi anak seperti itu. Dikira eksploitasi. Kemudian setelah kita tunjukkan santri itu yang kita gunakan untuk ikut pelatihan sebagai punya pengalaman. Baik. Itu setiap harinya itu hanya diambil 10 anak. Kalau 2.000 berapa dia nantinya kan gitu. Kan waktunya kan lama sekali. Baik. Dan pada saat dia sudah bisa mengembangkan itu, kemudian dia bawa pulang kalau dia tamat. Kalau ternyata dia di rumah ingin mengembangkan seperti jamur, kami nggak mau produk, tapi marketing kami mengambil dari alumni atau masyarakat. Baik. Kita nggak produk lagi. Kalau dia nggak memenuhi kuota, baru kita memproduk lagi. Itu yang kami lakukan. Baik, luar biasa sekali tentunya ini bagaimana manajemen jadwal sirkulasi ini ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Waduh, ini masih sedikit penjelasan sebenarnya. Memang kita terbatas waktu juga. Saya harus bergeser ke Pak Khofir ini nih, selaku sekretaris OPOP atau One Pesantren One Product. Namun sebelumnya kita saksikan bersama apa sih dan juga bagaimana harapan dari Bu Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Berikut kita saksikan VT berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri.
Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana OPOP untuk program ini? Apakah memang mendukung untuk kemandirian pangan organik khususnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim Mbak Putri. Tadi sudah kita saksikan bersama betapa semangatnya Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Betul. Dan ini orisinil dari beliau, gagasan program One Pesantren, One Product. Masya Allah. Ada 3 pilar yang disebutkan oleh Ibu tadi, Iya. di mana yang pertama santripreneur, itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Kiai Tanjung, bahwa bagaimana santri itu punya pemahaman dan pengalaman di dalam berbisnis. Karena memang tugas fungsi seorang santri yang pokok dan utama adalah belajar. Maka tidak terkecuali di pesantren, mereka harus belajar bukan hanya belajar Al-Quran, kitab-kitab lainnya, tetapi juga harus belajar bisnis. Dan di Pomosda ini alhamdulillah santri sudah diajari berbisnis. Yang kedua adalah pilar pesantrenpreneur, di mana targetnya selama 5 tahun terwujud 1000 produk dari 1000 pesantren se-Jawa Timur. Ini sebuah hal yang membanggakan kita, betapa operasional pesantren ke depan didorong untuk tidak hanya bergantung kepada iuran santri dan donasi uluran tangan dari pihak lain, tetapi pesantren bisa berdikari, pesantren bisa berdaya secara ekonomi, dan itu akan meningkatkan kemandirian pesantren. Sehingga biaya operasional pesantren didukung oleh hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di dalam pesantren. Dan tentunya yang ketiga, Ibu tadi menyampaikan sosiopreneur. Betul. Itu artinya alumni. Kita tahu bahwa tidak semua alumni pesantren menjadi kiai, dai, guru ngaji. Betul sekali ya. Sebagian besar mereka justru harus dihadapkan pada kenyataan berbisnis. Yang menjadi catatan, mereka berbisnis itu karena terpaksa. Bukan karena sudah didesain sebelum saat mereka santri. Oleh karena itu, Ibu Gubernur ingin bahwa para alumni ini dibekali juga tentang ilmu bisnis. Kalau sekarang sudah berbisnis, dinaikkan kelasnya. Sehingga apa? Para alumni pesantren ini nanti akan bisa menghasilkan produk-produk yang unggul dan berkualitas, sehingga bisa diterima oleh pasar, baik pasar lokal, nasional, bahkan internasional, Mbak Putri. Itu adalah harapan Ibu Gubernur yang harus kita realisasikan bersama, dan harapan itu sebenarnya bukan pepesan kosong. Pomosda salah satu contohnya. Pomosda sudah menjelma menjadi sebuah pesantren yang mandiri dan berdaya secara ekonomi. Kita tahu Pomosda ini penghasil olah hasil pertanian yang luar biasa. Pada saat pameran di sebuah pesantren di Jombang, Baik. Bapak Wakil Presiden sudah memuji betapa Pomosda mampu memproduksi coklat berbahan daun kelor. Oke. Dan itu kaya manfaat, Mbak Putri. Betul. Sehingga inovasi-inovasi ini terus dikembangkan oleh Pomosda, dan harapannya akan ditiru, akan dikloning oleh pesantren-pesantren lain di Jawa Timur. Ayo bangkit bersama, One Pesantren, One Product. Ayo bangkit bersama, One Pesantren, One Product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. OPOP, OPOP, One Pesantren, One Product. Jawa Timur Cetar, Luar biasa. Ayo bangkit bersama, One Pesantren.
pesantren, one product. Ayo bangkit bersama. One pesantren, one product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Oh pop, one pesantren, one product. Jawa Timur Cetar Luar biasa. Kembali bersama kami dalam Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Tentunya masih bersama dengan OPOP Jawa Timur dan bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Apa dukungan dari pihak perbankan? Sudah ada bersama kita juga Bapak Misbahul Iman, perwakilan dari Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum, selamat sore ya Bapak. Waalaikumsalam. Selamat Kabar sore, baik ya Pak ya? Mbak Putri. Alhamdulillah baik Mbak Putri. Luar biasa program dari OPOP ini yang sudah berjalan dan sudah kita lakukan beberapa kali kunjungan juga ke pondok-pondok pesantren. Dan kalau dari data yang ada di kami di Bank Jatim, sudah hampir 379 pondok pesantren yang sudah menjadi nasabah kita. Masya Allah, luar Jadi biasa. luar biasa sekali sebenarnya dengan potensi 6.000 pondok pesantren dari yang sudah bekerja sama dengan kita sekitar 379 ini, artinya memang kita harus terus mengupayakan terus menambah sosialisasi dan literasi kepada pondok-pondok pesantren untuk bisa mengetahui program-program Bank Jatim dalam rangka pemberdayaan ekonominya. Karena seperti yang disampaikan Gus Wofirin tadi, bahwa di pondok pesantren itu tidak hanya sekedar belajar keilmuan, tapi bagaimana juga memberdayakan ekonominya. Ekonomi santri yang nantinya kalau sudah terjun ke masyarakat bisa benar-benar menjadi santri yang mandiri. Baik. Jadi seperti halnya mungkin saya ini juga alumni sebenarnya, alumni santri. Oke, Masya Allah, luar Tapi biasa. nyasar ke perbankan gitu ya Pak ya. Sebenarnya nggak nyasar ya, lebih tepatnya melebur. Karena keilmuannya di perbankan ya saya harus mengabdi di lembaga keuangan perbankan. Kebetulan ada Bank Jatim Syariah, saya bergabung di situ. Sehingga para santri, para alumni pondok pesantren pun diharapkan nantinya bisa menjadikan pelopor-pelopor penggerak ekonomi, khususnya ekonomi berbasis syariah. Baik. Saya kira gitu. Lantas dukungan-dukungan apa saja ini Bapak dari Bank Jatim untuk mendukung khususnya untuk program di pesantren ini? Baik Mbak Putri, jadi untuk pemberdayaan pondok pesantren ini kami ada 2 skim produk pembiayaan yang bisa kita salurkan kepada pondok-pondok pesantren atau koperasi pondok pesantren yang tergabung dalam OPOP ini. Baik. Jadi ada namanya pembiayaan modal kerja umum, pembiayaan kepada koperasi untuk usahanya, dan juga ada pembiayaan kepada koperasi untuk para anggota-anggotanya. Dan anggota-anggota ini biasanya para santri, para alumni santri, para guru dan semuanya itu bisa menerima manfaat dari pembiayaan kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggota. Oke, Gitu. seperti apa itu Bapak? Jadi seperti halnya untuk modal kerja umum, pemberdayaan di Kopontren seperti Pomosda ini yang sudah juga bersama dengan Bank Jatim dalam hal pemanfaatan pemberdayaan untuk lahannya kan membutuhkan modal. Oke. Nah, modalnya itu bisa kita dukung, kita support dengan modal kerja atau modal usaha untuk pemberdayaan seperti pertanian, juga peternakan. Saya pernah kemarin ke sini pertama itu diajak Pak Yai Tanjung itu keliling. Iya. Keliling ke salah satu peternakannya. Nah, itu luar biasa. Nah, peternakan ini kan saya yakin khususnya misalnya kambing atau sapi pada saat Idul Kurban itu kan luar biasa kebutuhannya. Permintaannya sangat tinggi, maka disitulah pemberdayaan kita bisa menjadikan modal usahanya untuk pembelian bibit kambing atau bibit tanaman sehingga nantinya bisa menghasilkan untuk pemberdayaan pondok pesantren itu. Tentunya sudah ada kemudahan-kemudahan itu Betul, tadi ya Mbak Bapak ya. Putri. Jaminan apa yang bisa didapat oleh para pesantren? Mungkin ada yang belum bergabung gitu untuk menjadi mitranya Bank Jatim. Ya. Jaminannya seperti apa Bapak? Jadi untuk jaminannya memang saat ini ada 2 pola Mbak Putri. Jadi kayak kepada koperasi tadi selain ada harus menggunakan agunan yang fixed asset, tapi juga kami bekerja sama dengan asuransi. Sehingga nantinya apabila belum memiliki jaminan, kita juga bisa menggandeng perusahaan asuransi yang bisa memberikan garansi atau memberikan jaminan. Memang tidak harus besar. Permulaan dari usaha itu kan tidak harus langsung besar bermiliar-miliar. Ya mungkin ada yang ragu juga, waduh pesantren saya belum terlalu itu. Jadi bagaimana harus dilakukan pendampingan. Nah pendampingan inilah juga nantinya kita luar biasa kerjasama dengan OPOP ini, kita sama-sama sinergi. Itu yang disebut mungkin hari ini temanya kopi laborasi. Kita harus berkolaborasi antara perbankan dengan
teman-teman di OPOP ini, OPOP Jatim khususnya yang sudah malang melintang, kita saling bersafari bersama-sama. Kemarin kita ke Madura, mengumpulkan beberapa pesantren, dan disitulah kita dapat masukan-masukan untuk memberikan modal kerja yang sifatnya lunak. Nah ini kan dari programnya OPOP ini akan ada dana hibah. Nah, di situ nanti kita ada dana pendamping juga dari Bank Jatim Syariah dalam bentuk permodalan. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali sudah ada dukungan, dah kurang apa lagi nih ya. Nah kita juga ingin tahu bagaimana insight atau pandangan dari akademisi. Saya beralih atau bergeser ke Bapak Arman. Pak Arman, sebagai akademisi dari dosen ITS Surabaya ini Bapak, kalau melihat ini bagaimana pengaruh ke ekonomi khususnya sesuai dengan tema kita yaitu kemandirian pangan organik berbasis pesantren. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih yang terhormat Pak Dyai, Pak Gobirin dan Pak dari Bank Jatim Pak G. Jadi 1 tahun kemarin saya itu diundang sama teman dari UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, UII itu punya rumah sakit yang besar sekali Pak, di daerah, lupa saya di daerah mana itu, kalau tidak salah di JOR itu ya, JURR. Nah, ketika itu dia menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut mulai membangun pusat kanker, perawatan kanker yang sangat besar Pak, termasuk terbesar nanti di Indonesia. Saya tanya, kenapa kok kanker pilihannya? Waduh, trennya kanker ini luar biasa. Waduh, ngeri ya trennya kanker. Iya. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita diskusi lagi sama para dokter, ternyata yang namanya kanker ini bukan sesuatu penyakit yang muncul tiba-tiba. Tetapi ternyata karena permasalahan di industri makanan yang kita menggunakan pestisida. Ya. Pes itu artinya hama, sida ini pembunuh. Jadi pembunuh hama sebenarnya. Tetapi pembunuh hama tidak menyelesaikan masalah. Kenapa begitu? Karena pembunuh hama tadi akan mengkontaminasi biota tanah. Merusak kesuburan tanah, cacing-cacing mati. Yang lebih bahaya lagi kalau dia penetrasi ke dalam air tanah. Kemudian masuk ke dalam air sumur. Jadi apa yang kita minum tidak tambah sehat tetapi tambah penyakit. Sehingga dalam konteks industri ketahanan pangan kita ini mengalami kesalahan berpikir. Seperti apa itu Pak? Misalkan kita pengen mengindustrialisasi pangan baik ternak ayam, ya kambing maupun beras dan lain sebagainya. Tetapi kita pakai sistem pesticide, ya pestisida yang memang cepat sekali. Akibatnya apa? Ketahanan kita terselesaikan tapi ketahanan kesehatan jadi masalah, gitu kan ya. Sehingga ada solusi bagi kita yaitu ketahanan organik. Dan ini kalau menurut kami ya hanya bisa dikembangkan oleh pesantren. Kenapa begitu? Kalau industri itu orientasinya full bisnis. Sedangkan pesantren ada faktor sosial dan berkah. Berkah dari guru-gurunya Pak Tajudin tadi ya. Jadi saya senangnya kalau ke pesantren ini bahwa kalau orang sukses di pesantren dia selalu ingat gurunya ketika pidato. Tetapi kalau lulusan perguruan tinggi misalkan contohnya alumni ITS gitu ya. Ketika dipanggil untuk acara penghargaan dia tidak pernah menyebut gurunya. Padahal gurunya yang membuat dia pinter. Ya seperti itu kira-kira. Jadi ada faktor berkah, ada faktor sosial untuk pesantren. Masya Allah. Ini sangat menarik ini Bapak ya. Ada perbedaan antara bagaimana pesantren dengan dunia luar. Lantas bagaimana Pak? Nah sekarang kalau kita lihat yang namanya organik secara teoritis kemarin saya cek ke teman saya yang Taiwan. Ya dia pengusaha besar di bidang agroindustri. Dia bilang Pak kalau pertanian yang organik lewat Pak sulit kita untung. Padahal pebisnis itu butuh untung. Ya kan? Nah terus gimana Pak? Ya solusinya pakai bisnis model circular economic gitu ya. Ada konsep namanya circular economic yang nanti bisa dikembangkan antara ITS dengan OPOP Pak ya. Apa itu circular economic? Bahwa misal kita menanam padi, menanam buah-buahan yang organik, tetapi ada waste-nya ya, sampah-sampahnya itu bisa dipakai untuk ternak, untuk perikanan dan lain sebagainya sehingga ekonomi ini berputar. Tidak hanya di satu produk. Nah kalau circular economic itu berhasil kita terapkan, beri ponpes Pak,
maka nilai tukar petani yang dulunya 4-5% saja itu bisa masuk ke level ideal yang diharapkan sampai 9%, 10%, Pak. Baik. Kalau NTP nilai tukar petani itu bisa sampai 9-10%, petani akan semangat untuk melakukan sesuatu. Ketidakefisien ini contohnya misalkan saya kemarin berdiskusi dengan Pak Wayan Supatmo, itu pengusaha besar Pak di bidang agroindustri, dia mantan tentara, kemudian berusaha menjadi seorang petani dan akhirnya bisa berhasil. Dia mengatakan bahwa efisiensi, contoh aja beras, di Indonesia dengan Vietnam beda. Di Indonesia kita itu kalau membuat 1 kilogram beras, padi itu 9.000. Sedangkan di Vietnam bisa 5.000. Apa yang salah di sini? Itu yang perlu kita pikirkan bersama dan kita punya solusi bahwa organic sistem di pesantren itu nanti bisa memanfaatkan model circular ekonomi. Jadi artinya ini juga menjadi salah satu alternatif begitu ya, betul, Bapak? Sehingga harga jualnya bisa efisien dan bisa menyaingi yang berbasis pestisida. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak penjelasannya. Memang ya, kita beri aplaus sekali lagi. Dan tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang luar biasa, tentunya masih dengan tema kemandirian pangan organik berbasis pesantren. Usai jeda kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Op, 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 op. One Pesantren One Product. Jawa Timur Cetar Luar biasa. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Ayo bangkit bersama, One Pesantren One Product. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Op, 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 op. One Pesantren One Product. Jawa Timur Cetar Luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya dalam Kopi Laborasi Sambang Pesantren. Tentunya masih bersama dengan Opop Jawa Timur dan bekerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab tentunya bersama dengan para audiens. Monggo yang mau bertanya silahkan langsung sebutkan nama, dari mana dan juga pertanyaan kepada siapa. Saya Fatkur Rahman dari Pondok Pesantren Baitul Atik. Baik. Cepoko Berbek Nganjuk. Kami pertama kepada Kiai Tanjung bahwa di pondok kami itu juga sudah memproduksi keripik salak dan kopi biji salak. Jadi kalau biasanya kopi biasa, kita dari biji salak yang biasanya dibuang. Cuman sekali lagi, kalau Kiai Tanjung sampai tidak hanya di Surabaya, bahkan luar Jawa, luar negeri, kita mau jual ke Nganjuk aja masih sulit Pak Kiai. Jadi ini mohon, apa kami yang mungkin belum mungkin triknya kurang semangat atau mohon arahnya. Baik, monggo pertanyaan kedua. Saya Muhammad Imam Bahrul Ulum dari Pesantren Terpadu Darul Albab Kelutan Ngronggot Nganjuk. Saya mau bertanya terkait seumpama pesantren itu berangkat dari SDM-nya yang kurang dari yang diharapkan. Seumpama itu bagaimana prosesnya agar bisa tercipta suatu pesantren yang bisa menciptakan suatu karya yang bisa dihasilkan untuk bisa dikaryakan ke seluruh dunia itu. Bagaimana prosesnya? Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga, monggo. Nama saya Siska Nurdayati, perwakilan dari PP Al-Aini Miftahul Ula. Yang ingin saya tanyakan kepada semua narasumber. Kepada siapa? Kepada Gus Gofirin, baik, dan mungkin Pak Yai Tanjung. Oke, baik. Parman enggak ya atau Pak? Baik, monggo. Itu, ya, kita sudah punya produk ya.
Kita juga sudah bekerja sama dengan semua alumni untuk memproduk, kita produknya produk makanan. Oke, apa kalau boleh tahu spesifiknya? Produk kue kering. Kue kering. Tapi kita itu seperti yang disampaikan yang lainnya tadi, sulit untuk pemasarannya. Nah, bagaimana OPOP ini nanti bisa membantu pemasaran untuk produk-produk dari pesantren. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan tertampung. Lagi-lagi ini sepertinya masalah pemasaran, masalah SDM dan sebagainya ya. Langsung saya ke pertanyaan pertama ini ya. Terlebih dahulu monggo siapa dulu yang menjawab? Gus Khofirin dulu. Iya baik, monggo. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saudara-saudariku dari pesantren, saya akan merangkum saja 3 pertanyaan yang masuk. Baik. Bahwa OPOP itu mengikhtiarkan 5 aspek. Aspek pertama itu adalah aspek kelembagaan. Baik. Di mana panjenengan yang saat ini belum punya koperasi pondok pesantren, akan kami dorong untuk segera berdiri Kopontren yang berbadan hukum. Kami akan mendampingi jika panjenengan ada kesulitan. Karena kami ingin antara urusan pendidikan dengan urusan bisnis ini dipisah secara tegas. Pak Kiai fokus di urusan pendidikan, tetapi di urusan bisnis biarlah diurusi oleh koperasi pondok pesantren. Yang kedua, SDM-nya tadi disinggung. Monggo, kami siapkan berbagai skema pelatihan, baik pelatihan offline atau luring maupun pelatihan online atau daring, ikuti. Besok saya juga menjadi narasumber, ada pelatihan budidaya ayam Jawa peranakan, joper, ikuti pelatihannya. Ada pelatihan manajerial koperasi, ikuti pelatihannya. Yang ketiga produknya Mbak Putri, tadi disampaikan. Betul. Ngurus merek susah, pemasaran juga susah. Nah, ngurus halal susah, berarti produknya nggak halal gitu kan. Maka OPOP sudah menyiapkan berbagai skema pengurusan perizinan gratis. Oke. Jadi segera daftar Baitul Atik, nanti setelah selesai langsung kita selesaikan secara adat. Harus produk kopi berbahan biji nangka harus segera berpaten mereknya, berizin PIRT-nya, bersertifikat halal dan seterusnya. Pemasaran itu menjadi fokus ketiga, fokus keempat. Setelah kelembagaannya, kemudian SDM-nya, lalu produknya, dan keempat pemasarannya. Maka Bapak Ibu kalau diundang ikut pameran, bergegaslah ikut. Belum lagi yang sudah kami siapkan, ada OPOP Mart, ada OPOP Mart konvensional, dan insya Allah sebentar lagi akan di launching OPOP Mart online berkah dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, saya beralih ke Kiai Tanjung. Kiai, ini juga cukup banyak ini yang ditampung, ada beberapa pertanyaan juga mengarah bagaimana tips dan triknya, ada yang curhat juga tadi di awal. Ini bagaimana di Nganjuk aja susah pemasarannya, apalagi mau di luar Jawa Timur, di luar Indonesia, bagaimana Kiai? Terima kasih Mbak Putri. Jadi ada ungkapan di lokal aja sulit apalagi di luar. Ungkapan yang kedua, kok organik sing kimiawi sulit, kan gitu. Jadi kadang petani itu juga mengalami begitu. Baik. Itu begini, mungkin pertama bahwa potong siklus yang tidak perlu atau putus siklus yang tidak perlu. Maksud saya pada saat kita merasa kesulitan, tadi sudah dijawab oleh Gus Khofirin ya, saya hanya menambah menguatkan di sini. Pada saat kita kesulitan secara regulasi, kita belum menemukan titik solusinya, maka kita bukan berarti berhenti memproduksi dan meningkatkan kualitas secara SDM atau apapun. Itu yang selama ini kami lakukan. Saat kami dulu mengembangkan hormon dan enzim, mungkin dokter tahu sendiri bagaimana di tahun 2000 sampai 2006, 2010 bahwa pada saat pelaku enzim dan hormon itu seperti apa, diperlakukan seperti apa kondisinya.
itu bukan berarti kita berhenti, kita tetap melakukan itu. Dan pada saat ini sangat terasa bermanfaat. Kemudian maka triknya bahwa di tempat di kami itu tadi saya sudah di depan sudah matur. Baik. Yang pertama tentang biaya. Ya. Untuk menurunkan biaya supaya memiliki skill itu kita wali santri Baik. yang terbiasa bergerak di praktis, maka mereka kita undang untuk menjadi pelatih, biasanya begitu. Kemudian yang kedua, memang kita membuka informasi sebesar-besarnya dari BLK, sekarang ketambahan OPOP itu kan luar biasa. Kemudian yang ketiga, setiap liburan, ketepatan pondok pesantren itu santrinya itu adalah yang di Baitul Atiq sekitar sana mondok di sini, yang di sini mondok di tempatnya kan begitu, biasanya kan begitu. Iya, bertukar. Jadi seperti itu tuker kan di pondok itu. Jadi lingkungannya sendiri kan biasanya malahan jauh. Pada saat ini bisa kita kolaborasi dalam sistem suatu saat kita juga membutuhkan satu sharing lebih bahwa produk-produk pondok itu bisa dikolaborasikan atau dikoneksikan atau dikoordinasi begitu ya. Itu suatu saat memang, jadi tidak hanya koperasi per pondok pesantren tapi mungkin ada koperasi induk. Sehingga ini dapat menyatukan dari koperasi-koperasi yang berada di pondok pesantren. Itu mungkin dapat dilakukan. Kemudian di kami, karena kami selama ini juga sudah berjalan alhamdulillah seperti itu. Iya. Seperti bawang, brambang, kebutuhan beras, saya ngomong beras dulu kan yang pokok organik beras. Baik. Kami per bulan itu adalah membutuhkan 32 ton. Kemudian produksi yang kita keluarkan sendiri, kita hanya dapat mengeluarkan untuk sawah sendiri. Itu per bulannya dengan per musim 3 bulan sekali panen itu kita adalah 12 ton, katakan demikian. Sehingga asumsinya adalah kita hanya mengeluarkan 30-an ton per sekali panen. Baik. Ini pada saat itu kemudian kita melakukan pembinaan, pendampingan. Ini pada saat liburan itu mereka kita kirim di tempat pembenihan, kita kirim di tempat SDM, pelatihan SDM dan seterusnya, administrasi keuangan. Kita lakukan begitu, Mbak. Kemudian selanjutnya saat ini sudah surplus. Baik. Kita sudah surplus 240 ton per bulan. Artinya itu juga berproses ya Bapak ya? Berproses juga? Iya, berproses. Baik, baik. Saya beralih, mungkin ada tambahan dari Pak Arman mungkin, monggo Bapak. Kalau kita bicara petani milenial ataupun kondisi di marketing, itu kan namanya marketplace daripada produk-produk pertanian sudah ada sebenarnya ya. Atau mungkin OPOP tadi sudah mau bikin marketplace gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali karena didukung oleh jaringan yang besar di seluruh Jawa Timur. Luar biasa sekali keempat narasumber kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih Kiai Tanjung, terima kasih Bapak Wafirin, terima kasih Pak Arman dan juga Pak Misbah yang sudah bergabung bersama kami tentunya dalam Kopilaborasi Sambang Pesantren. Dan tak terasa tentunya program ini tentunya adalah salah satu program yang mendukung pondok pesantren untuk terus mengelaborasi bagaimana tidak hanya berfokus pada pendidikan saja tapi juga kesejahteraan melalui berbasis pesantren. Untuk itu usai sudah Kopilaborasi saat ini, saya Putri Humairah mohon pamit undur diri, sampai jumpa di Kopilaborasi Sambang Pesantren selanjutnya ya. Saya Putri Humairah mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ayo bangkit bersama, one pesantren, one product. Ayo bangkit bersama.